Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dea Sukapratama dengan NIM 400401226500042. Saya dari kelas A, Prodi TRKI, Fakultas Sekolah Vokasi, Universitas Diponegoro Semarang, angkatan 2022. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan intisari dari makalah saya yang berjudul Tujuan dan Hakikat Ibadah dalam mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur atas kehadirat Allah SWT karena berkat rahmatnya serta hidayahnya yang membuat saya dapat menyelesaikan tugas ini. Dan tidak pula saya lupakan terhadap Pak dosen pengampu, Pak Dilia, karena berkat materinya yang telah disampaikan sebelumnya saya bisa menyelesaikan tugas ini. Dan juga terhadap sumber-sumber referensi, baik itu dari jurnal ataupun buku yang telah saya cantumkan di daftar pustaka makalah. Baiklah, langsung saja. Tujuan dari ibadah. Bila kita kembali ke firman Allah pada surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Dan juga ada di surat Al-Mu'minun ayat 115 ini, Bismillahirrahmanirrahim, afa hasibtum annama khalaqnakum abatsaw wa anna ilaina la turja'un. Artinya yaitu, apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu secara main-main dan bahwa kamu tidak dikembalikan kepada kami? Nah, bila kedua ayat tersebut kita rumuskan oleh yang arti tafsiran tadi, maka kita bisa rumuskan yang pertama, bahwa ibadah itu dipindahkan oleh Allah kepada jin dan manusia. Supaya kenapa? Supaya jin dan manusia tidak tersesat di jalan yang mungkar ataupun batil, sehingga dapat berjalan di jalan yang lurus, yaitu jalannya Allah SWT. Yang kedua, yaitu ibadah perlu dilakukan oleh jin dan manusia agar mereka di hari penghakiman nanti dapat mempertanggungjawabkannya untuk urusan ganjaran atau balasan, itu sesuai apa yang jin dan manusia telah lakukan. Bila dia berbuat baik, maka dapat balasannya baik. Bila dia berlaku buruk, maka balasannya juga buruk. Baik, kita lanjut ke hakikat ibadah. Ada Ibnu Katsir dalam bukunya yaitu Al-Quran Al-Azim, beliau pernah berkata, bila ditafsirkan ke dalam bahasa Indonesia, yaitu himpunan dari semua rasa cinta, tunduk, dan takut secara sempurna kepada Allah. Lalu ada pula dari Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Athaillah Al-Kandari dalam bukunya yaitu Al-Hikmah, beliau pernah berkata, bila ditafsirkan dalam bahasa Indonesia, yaitu barang siapa menyembah Allah karena hanya menghadap sesuatu atau bahwa menolak siksa untuk dirinya, maka sesungguhnya dia itu belum menunaikan kewajiban terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi bila dirumuskan lagi, dijadikan satu, maka hakikat dari ibadah itu adalah suatu tindakan dilakukan oleh jin ataupun manusia dalam rangka melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala secara konsisten tanpa adanya niat atau embel-embel selain karena Allah Ta'ala. Jadi semisal kita sholat karena hanya ingin kaya, sedangkan kalau ingin kaya itu kita perlu adanya usaha dan doa. Nah, untuk dilakukan itu sehari-hari, caranya cukup mudah, yaitu mempelajari konsep dari tujuan dan hakikat ibadah sendiri. Lalu yang kedua, mulai melaksanakan yang sederhana. Tiga, lakukanlah secara konsisten dan jangan lupa berdoa kepada Allah. Jadi kesimpulannya, tujuan dan hakikat ibadah itulah, tujuan ibadah adalah untuk membawa jin dan manusia ke arah yang benar,
Lalu hakikat dari ibadah itu sendiri adalah dalam beribadah kita harus meniatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada niat-niatan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Bila ada kesalahan ataupun kekurangan dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.